Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Amin, amin ya robbal alamin. Jumpa lagi dengan Bu Yuli di semester kedua ini dan masih dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Hari ini kita akan belajar bab yang ke-6, yaitu masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Pada bab yang ke-6 ini kita akan belajar tentang yang pertama, yaitu pernikahan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu peristiwa penting setelah pernikahan dan sebelum kenabian. Yang ketiga yaitu sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Baiklah, Beliau akan menjelaskan subbab yang pertama, yaitu pernikahan Nabi Muhammad SAW. Subbab yang pertama, pada usia yang ke-25 tahun, Nabi Muhammad menikah dengan saudagar kaya raya yang bernama Khadijah radhiyallahu an. Khadijah radhiyallahu an adalah wanita pertama yang masuk Islam dan banyak membantu Nabi Muhammad SAW dalam perjuangan menyebarkan agama Islam. Perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah memiliki 6 anak, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Kehidupan Nabi Muhammad SAW semasa pernikahan beliau dengan Siti Khadijah diliputi oleh ketenangan dan kebahagiaan. Nah, anak-anak, Bu Yuli memiliki cuplikan kisah tentang sejarah pernikahan Nabi Muhammad. Silahkan menonton. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernikahan Muhammad dengan Khadijah. Sejak 2 bulan pasca kepulangan kafilah dagang Khadijah yang dipimpin oleh Muhammad dari Syam, kekaguman Khadijah kepada Muhammad semakin bertambah. Demi menjaga kehormatannya, Khadijah meminta kepada Nafisah binti Munyah untuk menanyakan perihal lamarannya kepada Muhammad. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua keluarga, akhirnya Muhammad dan Khadijah melangsungkan pernikahan. Khadijah memiliki seorang sahabat bangsawan bernama Nafisah binti Munyah. Keduanya akrab seperti layaknya kakak adik. Pada suatu kesempatan luang, Khadijah bertamu ke rumah Nafisah setelah sekian lama tak bersua. Ia pun mengetuk pintu rumah sahabatnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sebentar. Oh, Khadijah, mari masuk ke dalam. Terima kasih. Maaf, aku baru bisa mengunjungimu sekarang. Tidak perlu merasa bersalah begitu. Aku tahu engkau sibuk mengurus bisnis. Engkau baik-baik saja, bukan? Bagaimana kabar anak-anakmu? Alhamdulillah, aku baik. Anak-anak juga dalam keadaan sehat. Bagaimana kabarmu, wahai Nafisah? Aku baik tentu saja. Alhamdulillah. Wajahmu tampak ceria. Apakah ada hal baik yang belum aku ketahui, wahai Khadijah? Ya, seperti yang kau lihat, Nafisah. Aku ini memang tidak bisa menyembunyikan rahasia darimu. Nafisah mencoba merayu Khadijah. Beberapa waktu lalu, Nafisah mendengar kabar bahwa sahabatnya itu telah menolak beberapa lamaran dari beberapa pembesar Mekah. Sebentar. Biarkan aku menebak apa yang membuatmu mengunjungiku di tengah kesibukanmu berbisnis. Jangan bilang ini tentang calon pendampingmu. Iya, lagi-lagi tebakanmu benar, Nafisah. Tapi, apakah engkau tahu apa alasanku menolak para pelamar itu? Karena harta yang kau miliki? Iya, itu salah satunya. Aku tidak ingin mereka menikahiku hanya karena harta yang aku miliki, kedudukan, atau fisik yang tampak indah di mata manusia.
Sudah lama aku memantaskan diri untuk mendapatkan seorang pendamping yang berakhlak mulia dan dapat membimbingku ke arah yang lebih baik. Bagiku, harta kedudukan itu tidak penting. Nafisah tahu benar bahwa hanya ada satu laki-laki di Mekah yang memiliki kriteria calon suami Khadijah. Lelaki itu adalah Muhammad yang terkenal dengan gelar Al-Amin. Aku tahu siapa laki-laki yang engkau maksud. Baiklah, demi sahabatku tersayang, aku akan berbicara kepadanya. Memangnya siapa? Aku belum menyebutkan namanya. Dia Muhammad, pemuda bergelar Al-Amin. Apakah aku salah? Iya, engkau tidak pernah salah dalam hal menebak. Terima kasih banyak wahai Nafisah, sahabatku. Khadijah tidak heran dengan kecerdasan yang dimiliki Nafisah. Selain cerdik, Nafisah juga dapat dipercaya. Hal itulah yang mendasari Khadijah meminta bantuan kepadanya. Selepas Khadijah berpamitan, Nafisah merasa sangat bahagia. Ia tak sabar untuk melancarkan aksinya. Hanya satu harapannya, agar sahabatnya dapat berjodoh dengan Muhammad. Ya Allah, mudahkanlah urusan Khadijah dan Muhammad apabila mereka benar-benar berjodoh. Keesokan harinya, Nafisah pergi ke sekitaran Ka'bah untuk menemui Muhammad. Ia menunggu sampai Muhammad selesai beribadah. Assalamualaikum. Apakah aku bisa berbicara sebentar denganmu, wahai Muhammad? Ada hal penting yang ingin aku tanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Terima kasih atas waktumu, wahai Muhammad. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Nafisah. Langsung saja ya, ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan kepadamu terkait pernikahan. Pernikahan? Muhammad tidak menyangka bahwa perempuan yang baru ditemuinya ini ingin membicarakan soal pernikahan. Apakah engkau tidak keberatan? Aku hanya ingin tahu pendapatmu soal ini. Apa yang ingin engkau ketahui, wahai Nafisah? Apa yang menghalangimu untuk menikah? Maksudku, engkau pasti ingin menikah seperti para pemuda lain. Tapi kenapa tidak engkau segerakan? Aku belum mampu untuk menikah, wahai Nafisah. Kehidupanku miskin. Jika biaya keperluan pernikahan sudah ditanggung dan pasanganmu adalah seorang wanita cantik, kaya, mulia, yang sepertinya cocok denganmu, maukah engkau menikahinya, wahai Muhammad? Siapa wanita yang engkau maksud itu? Khadijah binti Khuwailid, sahabatku. Sayyidah Khadijah? Mana mungkin beliau mau menikah denganku? Itu bukan kemungkinan, namun sebuah permintaan. Apakah ini semacam lamaran? Benar sekali. Aku beri waktu engkau untuk berdiskusi dengan pamanmu. Sampai jumpa. Muhammad belum beranjak dari posisi duduknya sejak Nafisah pergi. Beliau masih terkejut dengan lamaran Khadijah yang tiba-tiba. Sebaiknya aku pulang dan membicarakan hal ini dengan paman. Langsung saja Muhammad menceritakan tentang lamaran Khadijah kepada Abu Thalib. Aku sangat senang jika engkau mengiyakan, wahai Muhammad. Lagi pula engkau sudah cukup dewasa untuk menikah. Sebentar lagi aku akan ditinggalkan keponakan tersayangku. Jangan berkata begitu, wahai paman. Aku akan sering mengunjungimu dan para sepupu. Pasti rindu berpisah dengan kalian. Aku justru merasa bahagia, nak. Setelah Nafisah mendapatkan jawaban dari Muhammad, ia segera memberitahukannya kepada Khadijah. Muhammad menerima lamaranmu, wahai Khadijah. Benarkah itu, wahai Nafisah? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Semoga Allah selalu merahmatimu. Amin. Semoga berbahagia, sahabatku. Hari bahagia yang dinantikan oleh kedua mempelai akhirnya tiba. Dekorasi halaman rumah Khadijah dihias dengan sangat indah dengan cahaya lilin dan aneka bunga. Kamar pengantin dihias dengan kain sutra yang digantung rapi. Sedangkan lantainya diselimuti oleh permadani berwarna putih yang melambangkan kesucian pernikahan.